Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan dua segitiga. Di video sebelumnya, kita sudah membahas kekongruenan bangun datar, yaitu jika sisi-sisi yang bersesuaian memiliki besar yang sama serta sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Sehingga untuk dua segitiga pun akan berlaku sama, yaitu jika ketiga sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang sama serta ketiga sudut yang bersesuaian besarnya sama. Apakah untuk menguji kekongruenan dua segitiga, dua syarat tersebut harus terpenuhi atau ada alternatif lain? Silahkan kalian simak penjelasannya berikut ini. Apakah kalian sudah siap? Silahkan buka buku paket, catatan, serta siapkan alat tulisnya ya. Kita akan menguji kekongruenan segitiga dengan kriteria sisi-sisi-sisi. Pertama, kita akan buat dulu dua buah segitiga yang memiliki ukuran sisi yang sama. Ya. Ini ada 5 kotak. Kemudian nah, ini segitiga yang pertama. Kita akan buat lagi dengan ukuran yang persis seperti ini. Tadi ke sini 1 2 3 4 5 kotak, kemudian ke sampingnya ini 2 dan 3 ke atas ya. 1 2 3 4 5. Kemudian ke sampingnya ke kiri 2, ke atas 3. Nah, ini ada dua segitiga. Kita bedakan warnanya. Misalkan satu lagi adalah warnanya biru. Nah, ini dengan ukuran sisi yang sama kita cek. Ini ukuran sisinya adalah 5. Dan ini 5. Ini 3,61. Ini 3,61. Sisi yang terakhir 4,24 ya. Apakah jika dua segitiga dengan ukuran ketiga sisinya, ketiga sisi yang bersesuaian ukurannya sama, hanya dengan tiga ukuran sisi yang sama, apakah kita sudah bisa mengatakan mereka kongruen? Nah, berarti kita tinggal membuktikan satu syarat lagi, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian harus besar sudutnya adalah sama. Kita akan ukur, kita cari berapa besar sudut ini. Yang ini kita lihat. Nah, ini ada 45. Kita cek sisi sudut yang satunya lagi. 45. Sekarang sudut yang berikutnya yang merah 56,31. Ini juga 56,31, berarti yang ketiga pasti sama. Ya, 78,69. 78,69. Nah, berarti jika tiga sisi yang bersesuaian besar atau panjang sisinya sama, berarti kita menggunakan kriteria sisi, maka syarat yang kedua akan terpenuhi, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Maka dua segitiga ini bisa dikatakan mereka kongruen. Jadi cukup dengan diketahui tiga sisi yang bersesuaiannya sama, maka dua segitiga tersebut kongruen. Apakah betul untuk semua sisi yang sama? Kita coba. Kita pindahkan sisi yang berikut ini. Kita pindahkan ya. Nah, pindahkan ke sini. Kita lihat. Ukuran sisinya sama. Nah, ya 5 dan 5. Nah, lihat besar sudutnya. Ini 75,96, 75,96, betul. 45,45, ini 59,04, 59,04 derajat. Nah, ternyata sama ya. Kita lihat lagi. Kita geser. Nah, ternyata tetap ya, sudut-sudut yang bersesuaiannya sama jika sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Tuh, ini membuktikan bahwa dengan kriteria sisi dua segitiga tersebut kongruen.
Berikutnya kita akan menguji kekongruenan segitiga dengan kriteria sisi, sudut, sisi. Jadi ada dua sisi yang diketahui dan satu sudut yang diapit yang diketahuinya. Kita akan mengukur sudut. Nah, misalkan ya. Saya di sini. Kemudian kita buat ruas garisnya. Kita akan cek panjang sisinya. 4 satuan. Ini 3,61 satuan. Nah, kita akan membuat seperti ini, gambar seperti ini di sebelah kanannya. Ya. Nah, tuh kita berwarna biru biar ada beda. Ya. Nah, coba di sini terlihat ini ukuran sudutnya 56,31 dan yang ini 71,57. Yang kita inginkan adalah jika yang diketahuinya adalah sudutnya itu harus sama ya, besar sudutnya sama. Kita samakan. Geser. Nah, tuh. Sekarang ini besar sudutnya sudah sama 56,31, ini 56,31. Kita cek panjang sisinya. 4 satuan sama ya. Si satunya lagi, si yang kedua adalah 3,61. Ini sama 3,61. Nah, kita akan cek apakah kalau kita buat yang ini, kita buat sebuah garis, segmen garis menjadi sebuah segitiga. Tuh. Lagi. Ya. Apakah panjang sisi yang ketiga itu ukurannya sama? Kita samakan warnanya. Nah, ya. Kita akan ukur sisi ini, panjangnya adalah 3,61. Bagaimana dengan ukuran sisi ini? Ini ada 3,61. Nah, ternyata sama. Ya. Jadi, tadi apakah ini kongruen? Ya, kita pakai kriteria tadi yang pertama bahwa jika kriteria sisi terpenuhi, maka segitiga ini kongruen. Nah, ini sudah sisi ketiga akhirnya ketahui sama juga. Sisi ke-1, kedua, ketiga yang bersesuaian besarnya sama. Maka kita nyatakan dua segitiga ini kongruen. Jadi, jika diketahuinya dua sisi 4 dengan 4, kemudian sudut dengan sudut, sisi yang kedua 3,61 dan 3,61 diketahui, ternyata hanya dengan dua sisi satu sudut yang diapit, dua segitiga ini kita nyatakan kongruen. Ya, seandainya sudutnya kita ubah sudutnya, nah jadi 71,57, maka panjang sisinya juga berubah, sisinya tetap ya. Nah, ternyata sisi yang ketiga ukurannya juga tetap sama, ya. Jadi dengan kriteria sisi sudut sisi, dua segitiga bisa dinyatakan kongruen. Berikutnya kita akan menguji kekongruenan segitiga dengan kriteria sudut sisi sudut. Kita buat dulu sudut. Satu sudut kita ketahui. Ini dua sudut. Kemudian kita buat satu sisi. Sisi ini ukurannya adalah 4 satuan. Kita akan buat lagi yang berikutnya.
Itu. Kemudian dengan segmen sisi, panjang sisinya. Ya, ukur dulu panjang sisinya. 4 ya, 4 satuan sama. Ini besar sudutnya 63,43, 63,43, sisi yang kiri, sudut yang kiri 33, saya coba. Nah, 33,69. Ini juga 33,69. Nah, kita akan buktikan kalau dari dua sudut dan satu sisi yang diapit ini dibuat sebuah segitiga, apakah mereka segitiga yang kongruen? Nah, kita buat sini segitiga. Nah, ini jadi sebuah segitiga. Ini kita ini dulu ya, samakan warnanya ya. Nah, biar bagus. Nah, sekarang ini dua segitiga, ada dua segitiga, dua sudut dan satu sisi, dua sudut dan satu sisi yang bersesuaian, panjangnya sama dan besar sudutnya sama. Apakah mereka kongruen? Nah, kita cek dari sisi aja ya. Kita panjang sisi yang ini, yang sebelah kiri. 2,21. Berapakah panjang sisi ini? 2,21. Nah, apakah kita perlu cek yang satunya lagi? Tidak perlu, karena kita sudah tadi ya, bahwa dari sisi, sudut sisi, dua sisi diketahui, satu sudut yang diapit diketahui, kita bisa menyatakan bahwa dua segitiga ini kongruen. Nah, jadi kita sudah ada kriteria yang ketiga, yaitu jika sudut, sisi, sudut diketahui dengan kriteria ini, maka bisa dinyatakan dua segitiga ini adalah kongruen. Coba kita cek bagaimana kalau sudutnya kita ubah sudutnya. Nah, buat yang siku-siku coba. Nah, lihat sudutnya berubah kan? Bagaimana sisi yang kedua ini? Nah, ini dua. Ternyata mereka juga kongruen. Jadi sekali lagi, kriteria yang ketiga adalah sudut, sisi sudut bisa dinyatakan dua segitiga tersebut kongruen. Nah, sekarang kita akan menguji kriteria yang berikutnya, yaitu kriteria sisi sudut sudut. Jadi ini sudutnya, sisinya tidak diapit ya. Kalau yang tadi sudut, sisi, sudut, sisinya diapit dua sudut. Kalau sekarang sisi, sudut, sudut. Jadi sisinya tidak diapit oleh dua sudut. Kita buat dulu sebuah sisi. Ini ukurannya. Nah, ini adalah 3 satuan. Kemudian kita akan buat juga sebuah sudut. Nah, ini sudut. Kemudian ada dua sudutnya, satu lagi. Ya, sebuah sudut. Sekarang kita akan buat di sebelah kanannya. Tuh. Ini ukuran sisinya ada 3. Kita lanjut dengan ukuran sudut. Nah, ini di sini ada dua sudut, tidak diapit ya, sisi ini tidak diapit oleh dua sudut. Jadi sudut, sisi. Lihat sudut yang pertama 71,67, di sini juga 71,67. Sudut yang kedua 63,43, di sini juga 63,43, dan sisinya sama-sama 3. Nah, kalau dari yang diketahui ini kita bentuk sebuah segitiga, ya, kita buat segitiga. Ini sebuah segitiga. Apakah dari segitiga ini kita bisa
melihat dari yang diketahuinya dua sudut dan satu sisi ini, kita bisa menyatakan bahwa mereka kongruen? Ya, kita akan buktikan. Kita sudah tahu tadi ada sudut, sisi, sudut. Ya, sisi yang diapit ya, kriteria yang ketiga. Kita akan buktikan sisi yang ini. Apakah panjangnya sama dengan sisi yang sebelah kanan ini? Kita cek ukurannya. Ini ukurannya 2,21. Nah, ini juga ukurannya adalah 2,21. Nah, ternyata betul ya. Kita menggunakan sudut, sisi sudut, maka dua segitiga ini kongruen. Jadi, kita sudah memiliki 4 kriteria. Kriteria yang terakhir adalah sisi, sudut, sudut. Jika diketahui dua sudut yang bersesuaian sama dan satu sisi yang bersesuaian sama, maka dua segitiga ini dinyatakan kongruen. Kita cek untuk bentuk yang lainnya. Nah, coba kesinikan. Nah, lihat. Sudutnya sama kan? Panjang sisinya tetap sama. Lihat, ini hasilnya 3,61, ini juga 3,61. Tadi kita sudah menguji kekongruenan pada segitiga dengan menggunakan beberapa kriteria. Yaitu yang pertama adalah sisi, sisi, sisi. Jadi jika ada dua segitiga, ketiga sisi yang bersesuaian diketahui dan ukurannya sama, maka dua segitiga ini dikatakan kongruen. Kriteria yang kedua adalah yaitu sisi, sudut, sisi. Sudutnya diapit di antara dua sisi. Nah, ini sisi, ketahui ada dua sisi yang bersesuaian sama panjangnya, dan ada sudut yang diapit oleh dua buah sisi dengan ukuran yang sama juga. Jadi, dengan kriteria sisi, sudut, sisi ini, dua segitiga ini dikatakan kongruen. Kriteria yang ketiga yaitu sudut, sisi, sudut. Sekarang sisi yang diapit oleh dua buah sudut. Nah, ini ada dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan dua sudut yang bersesuaian, ada dua pasang sudut yang bersesuaian, panjang besarnya sama, maka kriteria ini sudut, sisi, sudut, sisinya diapit oleh dua sudut, menyatakan dua segitiga ini kongruen. Kriteria yang keempat yaitu sudut, sudut, sisi. Sisi tidak diapit oleh dua sudut. Nah, ini sudut, sudut, sisi. Nah, yang ini sudut, sisi, sudut. Kriteria yang keempat adalah sudut, sudut, sisi. Sisi tidak diapit oleh dua sudut ya. Jadi sudut, ada dua pasang, ini yang sama, dan satu pasang sisi yang bersesuaian sama panjangnya. Maka dengan kriteria ini, dua segitiga ini dinyatakan kongruen. Kita ambil satu contoh untuk membuktikan dua segitiga kongruen. Perhatikan gambar di samping. Ini ada gambar seperti ini. Kalau kita perhatikan, ini ada dua segitiga. Kita akan membuktikan segitiga yang atas, yang ABC dengan segitiga yang bawah, EDC, bahwa dua segitiga ini kongruen. Di gambar kita lihat AC sama dengan EC dan BC sama dengan DC. Nah, jadi alternatif penyelesaiannya, perhatikan titik sudut C. Nah, di titik sudut C ini ada dua sudut. Sudut C bagian atas dan sudut C bagian bawah. Sudut C bagian atas kita beri nama C1 dan yang bagian bawah adalah C2. Oh, ini maaf, tidak geser ya. Harusnya ke sebelah sini di tengah. 1 dan 2-nya saya di tengah. Nah, maka di sini besar sudut C1 yang atas dengan sudut C2 yang bagian bawah sama besarnya. Mengapa? Karena sudut C1 dan C2 ini dinamakan sudut yang bertolak belakang. Silahkan cek lagi materi di kelas 7. Ya, sudut yang bertolak belakang besarnya sama.
Nah, tadi sudah dijelaskan dari yang diketahui bahwa BC sama dengan DC, lihat dari tanda ada tanda sama panjangnya. Begitu juga dengan EC sama dengan AC karena ada tanda sama ya. Nah, dari tiga kriteria ini kita menggunakan kriteria yang mana? Sisi, sudut, sisi. Ya, ada sisi, sudut, sisi. Maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Nah, itulah manfaat dari kriteria yang tadi sudah kita uji. Yang berikutnya, kita akan membuktikan dua segitiga yang modelnya seperti ini. Kita buktikan bahwa segitiga PQS dengan segitiga RQS ini kongruen. Ya, dari gambar. Ya, sini PQ sama dengan QR, tuh, karena ada tanda sama. Jelas? Kemudian PS sama dengan RS, karena dia ada tanda sama. Kemudian QS sama dengan QS lagi. Mengapa? Jelas ini berimpit. Gitu ya. Nah, jadi dengan kriteria ini, kriteria yang mana? Berarti sisi, sisi, sisi. Ya, karena tiga sisi yang bersesuaiannya diketahui dan panjangnya sama, maka segitiga PQS dan RQS kongruen. Nah, demikianlah penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.